Nanti kita dengar Datuk Azman dulu. Lagu Tabola Bale bukan lagi sekadar musik, melainkan fenomena yang menyatukan banyak orang. Melodi khasnya meledak di TikTok, dipakai ribuan kreator dunia, hingga membuat polisi pun ikut mengikuti tren ini. Tak berhenti di situ, seorang pria Malaysia terang-terangan mengagumi musik Indonesia, membuktikan daya tariknya melampaui batas negara. Dari panggung lokal hingga mancanegara, Tabola Bale menjadi bukti bahwa kreativitas musik Indonesia benar-benar mampu menggetarkan dunia. Yang sedang viral yakni Juan Reza, telah melakukan konser di Johor, Malaysia pada 30 Agustus yang lalu. Konser Juan Reza yang sukses di Johor Bahru, mendapat sambutan yang hangat dari kalangan muda Malaysia. Siapa sangka lagu asal daerah Indonesia Nusa Tenggara Timur ini, mendapatkan respon yang sangat baik dan bisa viral sampai ke mancanegara, khususnya negara tetangga Indonesia. Mulai dari kalangan anak muda atau remaja, kalangan masyarakat, Malaysia demam musik Indonesia. Kalau mungkin satu yang saya boleh share kenapa orang Malaysia suka muzik Indonesia, mungkin kerana tadi saya sebut puitis, tetapi sebenarnya message tu sebenarnya salah satu benda yang kalau personally, kalau saya sendiri, message tu lebih mudah diterima dan banyak lagu-lagu Indonesia tu yang memberi message-message yang memberi semangat hidup, yang bikin saya bangun pagi tu mau bikin sesuatu. Kerana di Malaysia tu banyak muziknya, maaf kalau ada yang menonton orang Malaysia, ada. Banyak ya? Ada banyak. Orang Malaysia tuh kalau galau setelahnya lagu apaan sih? Kalau di Malaysia lagu semua yang galau-galau di sini memang famous di Malaysia. Lagu Tak Segampang Itu, Tanpa Rasa Bersalah, Aisyah dan sebagainya. Lagu dulu-dulu dari Dewa, Niji dan semuanya memang kalau kami ke karaoke, kami akan nyanyi lagu Indonesia yang galau, bukan lagu Malaysia kadang-kadang juga. Bangga nggak sih lagu Tabola Bale dari Indonesia sedang dinikmati dan dirayakan di Malaysia? Lihat ini bagaimana mereka menari. Indonesia itu menjadi inspirasi dunia. Apalagi yang dari Indonesia yang menjadi inspirasi dunia? Tulis di kolom komentar. Saya akan bilang silakan putar. Gak apa-apa. Kenapa? Karena lagu saya dibuat untuk didengarkan. Ya kan? Kalau dengar saja bayar, saya mau jadi apa saya? Ya kan? Dengarkan saja, tidak apa-apa. Karena lagu itu sebenarnya, karena dalam kami orang Katolik nyatakan bahwa kui bene kantat bis orat. Itu artinya itu yang bernyanyi dengan baik itu dia berdoa 2 kali. Lalu ketika saya bernyanyi, orang lain tidak dengar karena alasan royalti. Saya mendapat berkat dari mana? Itu. Putar aja. It's okay kok, nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa, putar aja nggak apa-apa. Karena mungkin dengan lagu-lagu silat opera bisa menarik pengunjung untuk datang itu rezeki kalian. It's okay. Apa sih? Kenapa? Habis dikit-dikit larang, dikit-dikit royalti, dikit-dikit apa sih? Iya. Nah, benar. Gitu bang. Menurut saya pencipta lagu itu kan ketika lagunya dibawakan dia mendapatkan haknya, itu yang paling utama. Caranya seperti apa, itu gunanya kita berkumpul. Kurang enaknya gimana? Yes. Mas Dani, saya ingatkan, saya pimpinan di sini. Nanti sekali lagi kami berhak juga untuk mengeluarkan jenengan dari forum. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. DJ Tabola Bale from Indonesia. Let's go. This is special performance.
jujur saja dari awal lagu itu trending itu kami udah saling bicara. Saya, Juan, Jackson, Diva, Kiki. Kalau FYI for your information, Kiki itu presidennya Minang Timur. Bahasanya presidennya Minang Timur. Dia CEO yang Minang Timur. Lalu kita berlima itu remuk, kita bilang, kok lagunya kok bisa jadi gini ya? Kayak ini di luar ekspektasi kita. Tetapi mungkin karena ada kawin dua budaya di situ, budaya Timur sama budaya Minang, jadi akhirnya rame di situ. Akhirnya tiba-tiba lagu mulai viral. Akhirnya ya tiba-tiba dipanggil ke istana, itu langsung buff. Aduh, kok bisa dipanggil ke istana seperti itu? Kalau boleh cerita sedikit aja mungkin terkait dengan ini Tabola Bale ini menceritakan soal apa dan idenya dari mana sih sampai ini lagu tercipta nih? Baik, lagu Tabola Bale ini jujur saja saya buat tuh dari tahun 2024. Lagu saya buat bentukannya lagu itu dari tahun 2024, yang dari awal yang hey lihat nono makin yang saya buat tahun 2024. Tetapi karena 2024 itu off air saya memang banyak sekali off airnya, saya tidak sempat untuk meluncing lagu itu, merilis lagu, saya tidak sempat. Lalu ketika masuk ke bulan puasa tahun 2025 bulan Februari ya bulan Februari itu kami bikin lagu di Minang Timur judulnya Minang Barayo. Itu lagu lebaran untuk semua orang Muslim. Saya walaupun orang Katolik, Jackson orang Katolik, Juan orang Katolik, tetapi kami tetap bergandeng kepada orang-orang Muslim bahwa kita nyanyi lagu lebaran juga di situ. Nah, di situ saya serahkan proyek saya ini nih. Saya bilang, ada lagu loh dari saya ini. Tolong bantu. Kalau bisa isilah bagian sini. Awalnya itu saya isi sama Jackson. Nah, ketika lagu sama Jackson tiba-tiba saya ngomong sama Kiki yang Minang Timur ini. Ayolah masukin unsur-unsur Minang di sini kan. Kayak kita akulturasikan dua budaya ini biar mencampur gitu-gitu. Akhirnya masuk Diva, tiba-tiba Juan masuk. Tiba-tiba muncullah Tabola Bale itu. Dan lagu Tabola Bale sendiri dia tuh menceritakan bahwa anak-anak di kompleks, anak-anak di gang itu yang tiap hari kerjanya mabuk-mabukan, kerjanya nongkrong di jalan, nggak jelas begitu. Dia lihat adik-adik cewek yang kemarin yang dulunya masih kecil, rambutnya masih kepang dua, ketika pulang kuliah dari Jawa, dari rantau itu rambutnya udah ombre itu, udah merah-merah, jadi makin keren dong, bener nggak? Jadi makin keren, kayak dulu ada rambut kepang dua, sekarang rambut merah-merah, kakak lihat ditambah manis pulang rantau dari mana? Nah, lalu dia bilang kakak Tabola Bale. Jadi Tabola Bale di sini bukan berarti Tabola Bale apa enggak, tapi saya menjurus ke tidurnya, kayak kita malam-malam kalau memikirkan sesuatu pasti tidur nggak nyenyak, bener nggak? Pasti bolak-balik Tabola Bale. Tidur malam bola bale sejak kakak lihat adek. Aduh Tuhan ampun. Kayak gitu. Maka lagunya. Pengalaman. Iya benar. Ya. Gimana nih seorang dari suku Minang yang akhirnya berkolaborasi dengan kakak-kakak dari Timur nih? Ada kesulitan? Jujur seneng banget. Ini mah banget karena kakak pun gandeng aku nggak kayak orang lain, dan aku pun sama kakak tuh kayak diajak berbaur dan aku seneng banget. Dan pas diajak lagu Tabola Bale itu aku bingung sebenarnya ini lagu apa aku nggak tahu, dan ini Bang Kiki buat lirik 5 menit dan jadi gitu. Dan aku tuh pas tahu ini lagu udah jadi gitu kan, udah ada kasih lihat Kak Jackson, sama Kak Juan juga, aku seneng banget. Ternyata lagunya ini gitu. Dan ya sampai Tabola Bale seperti ini. Dulunya nggak kepikiran banget. Terima kasih. Ini akhirnya bukan saja Indonesia, kasih lihat tahu bahwa ini lagu akhirnya sampai ke mancanegara. Iya, benar. Iya, luar negeri. Benar. Nah, itu seperti apa kalian melihatnya? Kemarin waktu saya di tag mention di Facebook, di Instagram, di TikTok dan segala macam itu, kalau Tabola Bale itu diputar yang paling terbaru itu diputar di Skotlandia.
diputar di Skotlandia di salah satu kafe gitu. Terus tahu sendiri kan netizen Indonesia banyak komen bilang mana royalti ya gini. Terus saya sih cuma like, saya repost, tapi dalam hati saya mikir gini, lagu ini sebenarnya tuh saya bikin lingkup paling besar itu adalah gang kecil di dalam kompleks saya di Bajawa, gang kecil. Tetapi lagu yang berawal dari gang kecil ini dia berubah menjadi satu dunia. Kayak saya mikir, wah berefek banget lagu ini. Kayak gitu berefek sekali lagu ini. Jadi ketika diputar di mancanegara jujur saja bangga sekali. Dan kalau saya nggak salah ya, kemarin ada parodi bahasa Korea. Pakai lagu Tabola Bale tapi pakai bahasa Korea dan bahasa Arab kalau nggak salah ya. Iya. Saya ketawa aja tuh, Iya. Sampai benar. Baca-baca komentarnya nggak Kakak Sila dan Dika? Saya jujur saja, saya orang yang jarang baca komentar. Jarang baca komentar. Kalaupun saya baca komentar itu pun kayak salah tekan gitu. Karena saya tuh mau kalau semua karya saya itu adalah hasil dari pikiran dan jiwa saya. Saya nggak mau orang komentar mau buruk, mau bagus. Kalau bagus, terima kasih. Buruk juga terima kasih. Tapi saya jujur, saya jarang baca komentar. Kalaupun saya baca komentar, kecuali ada orang tag mentionnya ke saya, oh bacanya, udah, cuma like doang, berangkat lagi. Saya nggak lama-lama di situ. Gitu. Iya. Kalau Dita sendiri gimana nih melihat komentar-komentar atau baca komentar, atau ada komentar nggak sih yang paling berkesan nih buat kalian nih ketika lagu ini akhirnya bunyi? Aku jarang baca komen. Oh, Jarang juga. Karena menurutku selain ngabisin waktu, kalau komentarnya buruk tuh bikin kita down. Apalagi aku yang masih di umurku yang labil sekarang gitu. Aku diajarin kakak silat sih buat itu. Iya. Tabola Bale. Listen, Charlie, the biggest song in Indonesia, and that is this one right here, Tabola Bale.